Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan sekarang ataupun wabah yang melanda bangsa Indonesia ataupun kita semuanya mungkin bisa jadi itu disebabkan oleh kesombongan dan kesalahan manusia, dan sudah seharusnya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahrul fasadi fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwasanya telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan ataupun ulah manusia. Jadi kerusakan yang terjadi di muka bumi bisa jadi karena dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik besar ataupun kecil yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, setidaknya ada 3 sifat terpuji dalam kondisi saat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian wabah kepada kita semuanya. Yang pertama adalah kita sama-sama bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara sadar ataupun tidak. Karena mungkin mulut ini berkata apa yang seharusnya kita tidak katakan, ataupun tangan ini berbuat apa yang seharusnya tidak tangan ini lakukan. Bisa jadi kaki ini melangkah apa yang seharusnya kaki ini tidak langkahkan. Jadi kondisi sekarang ini yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik disengaja ataupun tidak, baik pun besar ataupun kecil, yang bisa jadi karena dosa kita Allah Subhanahu wa taala menguji negara kita, menguji bangsa ini dengan wabah COVID-19. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka semuanya sedangkan mereka masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang waktu pagi perbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, 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 sebagai pembuka pintu taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berdosa. Semuanya pernah melaksanakan ataupun berbuat dosa. Tidak ada yang pernah tidak berdosa. Kita semuanya, baik sahabat Instagram semuanya, ya, Mbak Rosi semuanya, saya di sini, dan juga semuanya yang mendengarkan pasti pernah melaksanakan dosa. Oleh karena itu, perbanyak istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun."
sehingga masih ada orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah wabah COVID-19 ini akan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 punya siapa? Punya Allah. Hidup kita punya siapa? Punya Allah. Ya, umur kita punya siapa? Punya Allah. Maka dengan adanya wabah COVID-19 ini justru kita harus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar, perbanyak istighfar kepada Allah. Itu yang kedua, yang pertama. Dan sifat yang kedua dikala wabah ini apa? Yang kedua adalah kita beriman dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan petunjuk atas musibah yang melanda bangsa ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 11 bahwasanya ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini, sahabat semuanya, illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Betul sahabat travel? Ya, tidak ada semuanya atas illa biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sakit kita ya, ataupun kanker kantong kering kita ya. Betul sahabat travel? Ataupun kegalauan kita, kegalauan Mang Ende nih ya, itu bisa jadi juga semuanya itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, illa biidznillah ya. Itu yang kedua. Jadi di tengah wabah ini yang harus kita lakukan yang kedua adalah beriman dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin menjauh. Jangan sampai demikian. Ya, dengan wabah ini kita semakin menjauh dari Allah. Astagfirullahalazim. Ya, kuatkan iman kita, yakinkan ya umur kita milik Allah, sehat kita milik Allah, sakit kita milik Allah. Ya, harta kita milik Allah, sembuh kita juga kehendak Allah. Jadi tidak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu berhusnuzon dengan keadaan sekarang. Insya Allah ma asaba min musibah illa biidznillah. Tidak ada musibah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sahabat Instagram semuanya, marilah kita semuanya bersabar ya, sabar sebagai tiangnya keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami tidak akan memberikan, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sabar dalam menghadapi ujian sekarang ini. Ketika kita kuat dan ketika kita mampu menghadapi ujian ini, maka insya Allah pahala yang sangat besar menanti kita semuanya. Jangan pernah ngedumel ya, kalau cek Sunda mah ngedumel. Betul Mang De? Betul Kang Rifkal ya. Jangan pernah ngedumel. Kita harus bersabar dengan keadaan sekarang dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu, dengan cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap urusan ataupun setiap musibah yang kita hadapi sekarang itu akan Allah angkat. Yakin ya, Allah yang mempunyai COVID-19 ini,
Allah yang menurunkannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, ya, ataupun Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar segera kejadian ini selesai, maka pasti selesai. Fa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, Kang Rifkal. Ketika Allah Subhanahu wa taala kun fayakun, ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka kun fayakun, pasti tidak ada yang bisa, ya, menahannya. Pasti tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena apa? Karena Allah sudah berkehendak dengan hal tersebut. Jadi ketika ini tetap berhusnuzon, ya, tetap perbanyak istighfar dan juga perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Instagram semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat terpuji di saat wabah ini. Yang pertama, bersungguh-sungguhlah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi wabah ini adalah karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kita lakukan terhadap orang tua kita, ya, terhadap orang lain, bahkan terhadap diri sendiri. Dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, ya Mbak Rosi. Dan yang kedua, ya, dan yang keduanya adalah beriman dan berhusnuzon. Beriman dan berhusnuzon atas menghadapi musibah ini, di mana tidaklah kejadian ma'asoba min musibah illa biidnillah. Tidak ada satu musibah pun, ya, illa biidnillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetap beriman dan berhusnuzon, pasti wabah ini akan berakhir. Dan yang ketiganya adalah tetap bersabar. Tidaklah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dan mampu bersabar, maka mereka akan diberikan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadi diri lebih baik lagi. Itu saja sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan hari ini. Insyaallah lain waktu kita akan bertemu kembali. Stay tune kembali di IG-nya Ustadz Kang Rahman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.